Media pembelajaran diperlukan oleh seorang guru untuk membantu seorang guru menyampaikan materi, menyampaikan bahan ajar, menyampaikan pembelajaran sehingga anak didiknya merasa mudah untuk menyerap, mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh seorang guru. Mungkin saat ini saya pun belum bisa buat kau bahagia seperti yang kau mau. Bila suatu saat kau sudah bahagia, kenangkan sayang dulu pernah ada. Ku cintai kau setulus hati, ku sayangi kau sepenuh hati. Aku mohon kau tetap di sini, menemani aku sampai akhir nanti. Kan ku jaga kau selama-lamanya, sampai raga tak lagi bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, komen, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang media pembelajaran di dalam kelas. Akan kolaborasi dengan teman-teman. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip supaya dapat memahami materi pembelajaran di perkuliahan hari ini. Langsung ke materi, cek cus. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang guru adalah profesi untuk mendidik peserta didiknya dengan baik dan sempurna sebagaimana yang sudah diamanahkan oleh undang-undang, dan sekaligus diamanahkan oleh wali murid untuk mendidik anak-anaknya di lembaga yang kita geluti, yakni dunia pendidikan, baik tingkat dasar, menengah maupun tingkat atas. Untuk itu, media pembelajaran diperlukan oleh seorang guru untuk membantu seorang guru menyampaikan materi, menyampaikan bahan ajar, menyampaikan pembelajaran sehingga anak didiknya merasa mudah untuk menyerap, mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh seorang guru. Media pembelajaran ada dua. Yang pertama, media non-elektrik, dan yang kedua, media elektrik. Itu kita dengarkan dulu presentasi dari teman-teman kita untuk menyampaikan materi media pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Pernah nggak selama belajar ada rasa bosan? Pernah mendengarkan penjelasan guru atau dosen, tetapi tidak mengambil banyak dari apa yang disampaikan? Atau mungkin pernah menggunakan media pembelajaran, tetapi
masih merasa belum maksimal atau merasa saat memberikan penjelasan merasa tidak terstruktur atau sering melakukan pengulangan. Media pembelajaran bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Pembelajaran pada dasarnya adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Semakin tinggi interaktivitas yang tercipta, akan semakin efektif kegiatan yang dilakukan. Media pembelajaran mengambil peran dalam posisi interaksi pendidik dengan peserta didik, yaitu mempermudah komunikasi antara keduanya sehingga tercipta interaksi. Media itu secara harfiah memiliki arti kata perantara atau pengantar yang kemudian berfungsi mengantarkan pesan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik atau dari satu peserta didik kepada peserta didik lainnya. Istilah media mengacu pada apapun yang membawa informasi antara sumber pesan kepada penerima pesan. Dalam hal ini, sumber pesannya adalah pendidik dan juga peserta didik. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini berfungsi yang pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Jika kita memberikan penjelasan materi tertentu dan didominasi dengan verbalistis, itu kita hanya memfasilitasi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Kita perlu mengakomodasi orang-orang yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Maksudnya adalah dengan memanfaatkan media dalam pembelajaran itu tidak hanya berlangsung di ruang kelas saja. Dengan adanya media, terutama dengan media pembelajaran yang berbasis komputerisasi dan internet, peserta didik akan dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kemudian, mengatasi keterbatasan indera. Pada saat penjelasan kita hanya berupa oral presentation, peserta didik yang memiliki gangguan pendengaran itu akan kesulitan menerima informasi yang kita sampaikan. Begitu juga dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, pada saat kita hanya menjelaskan secara oral, mereka juga akan sulit menerima pesan pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran juga berfungsi untuk meningkatkan gairah belajar. Dengan menggunakan media pembelajaran di dalam kelas, peserta didik lebih antusias untuk mengikuti setiap tahapan dari pembelajaran tersebut. Gairah ini bisa dimunculkan karena interaksi yang terjadi. Jadi penggunaan media bukan hanya untuk transfer pengetahuan kepada pendidik, tetapi menciptakan interaksi pembelajaran. Dengan memanfaatkan media pembelajaran, kita mengupayakan tercipta interaksi antara pendidik dengan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik lainnya dan peserta didik dengan materi pembelajaran. Dengan terciptanya interaksi antara pendidik, peserta didik, dan materi, pembelajaran akan menjadi lebih menarik sehingga motivasi peserta didik untuk belajar tetap terjaga dari awal sampai akhir pembelajaran. Yang keempat, memfasilitasi peserta didik belajar mandiri sesuai kondisi, gaya belajar, dan kemampuan awal yang dimiliki. Artinya, penggunaan media pembelajaran ini bukan sebanyak mungkin untuk bagaimana pendidik menyampaikan materi, tetapi adalah bagaimana peserta didik itu terfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Media pembelajaran yang dikembangkan dengan basis kemampuan peserta didik atau gaya belajar peserta didik akan dapat membantu mereka menyelesaikan tugas belajarnya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Peserta didik yang memiliki kemampuan awal tinggi barangkali akan menyelesaikan lebih awal tanpa terganggu karena menunggu peserta didik yang mungkin agak terlambat. Begitu juga peserta didik yang memiliki pengetahuan awal rendah, barangkali mereka akan sedikit lebih lambat tetapi tidak merasa tergesa-gesa atau merasa tidak terpaksa karena harus mengikuti peserta didik lainnya. Berikutnya yang kelima, penggunaan media pembelajaran ini berfungsi untuk memberi rangsangan, pengalaman, dan persepsi yang sama kepada peserta didik.
Nanti kita akan bahas teori pendukung untuk pengembangan media pembelajaran, bahwa pembelajaran yang bagus atau media pembelajaran yang direkomendasikan adalah media pembelajaran yang mengkonkretkan seluruh konten yang ada di dalam pembahasan tersebut. Misalnya materi sel. Sel tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ada alat bantu yang digunakan untuk melihat bagian-bagian terkecil dari sel tersebut, dan tentu alat itu harganya cukup mahal, dan media membantu mengkonkretkan, menghadirkan tampilan sel-sel itu ke kelas, apakah dengan menggunakan media gambar atau menggunakan animasi, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Dengan menghadirkan konten secara konkret ke dalam kelas, seluruh peserta didik akan memiliki persepsi yang sama mengenai pokok bahasan tertentu. Jadi pada saat kita menjelaskan hanya secara oral mengenai sel tertentu, mereka tidak akan bisa membayangkan sel itu seperti apa. Dengan hadirnya media pembelajaran, mereka akan melihat wujudnya akan seperti apa, sehingga persepsi seluruh peserta didik akan sama mengenai sel tersebut. Fungsi media pembelajaran berikutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan media pembelajaran yang sudah mempertimbangkan pengetahuan awal, gaya belajar, kondisi, sumber daya pembelajaran yang tersedia, itu dapat menjadikan pembelajaran kita lebih berkualitas. Artinya kita tidak hanya melakukan transfer pengetahuan, ya, tapi bagaimana interaksi terbentuk dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian yang perlu kita ketahui dari media pembelajaran itu adalah format-format yang tersedia. Menurut Smaldino, Lauter, and Russell tahun 2012 mengelompokkan format media itu menjadi 6. Yang pertama, teks. Format media yang berupa teks ini seperti buku atau dokumen bahan ajar yang berupa PDF ataupun e-book lainnya. Format yang kedua adalah audio. Format media audio ini sering kita temukan misalnya di siaran radio atau sekarang yang sedang in yaitu podcast. Format yang ketiga adalah visual. Visual ini berupa gambar interaktif, whiteboard, atau foto-foto di media massa. Format yang keempat, video. Format ini biasa kita temukan dalam media penyimpanan seperti DVD atau flash disk atau streaming video. Konten-konten ini sering kita temukan dalam konten YouTube atau media sosial lainnya yang berupa video. Format yang kelima adalah manipulative object. Format media ini adalah format media yang menyerupai bentuk asli. Biasanya materi pembelajaran yang menggunakan format ini menyebut manipulative object ini dengan model. Misalnya materi salat jenazah. Jadi jenazahnya itu bisa digantikan dengan benda lain atau orang yang masih hidup, artinya tidak menggunakan benda asli. Berikutnya adalah orang, seperti guru, subject matter expert, ataupun penceramah. Jadi menurut Maldino, format media pembelajaran itu terdiri dari 6 format. Untuk kita memilih media pembelajaran seperti apa yang akan digunakan, atau format media yang mana yang akan kita pilih, perlu kita mengenal yang namanya kerucut Dell. Kerucut Dell ini adalah kerucut pengalaman dari konkret ke abstrak yang dikemukakan oleh Dell tahun 1946. Dari kerucut ini kelihatan bahwa 90% kegiatan atau materi yang bisa diingat oleh peserta didik itu berupa bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal yang nyata. Artinya pada saat mereka berbuat dan terlibat, 90% mereka akan mengingat hal tersebut. Berbeda dengan tingkat keterlibatan yang hanya bersifat visual, mereka hanya bisa mengingatnya 30% saja, seperti melihat gambar diagram, melihat video, dan melihat demonstrasi. Dan yang paling sedikit mereka ingat itu 10%, yaitu membaca, karena keterlibatannya tidak terlalu banyak, hanya sekedar membaca teks yang ada. Persentase yang dikemukakan ini menjadi rekomendasi bagi kita dengan karakteristik materi tertentu, format mana atau media apa yang akan dipakai pada materi pembelajaran tertentu. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
begitu panjang yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita. Pahami tentang media pembelajaran di dalam kelas. Itulah tugas seorang guru ketika kita menggeluti profesi keguruan. Itu media sangat dibutuhkan dan sangat urgen untuk menyampaikan materi-materi yang sudah direncanakan oleh seorang guru, sehingga materi-materi yang disampaikan terbantukan, memudahkan untuk dimengerti dan difahami oleh peserta didiknya, yakni siswa-siswinya di dalam kelas tersebut, sehingga siswa-siswi mudah menerima materi pembelajaran. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Akan diskusi panjang di materi ini. Dan apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.